Setelah genap 1 tahun world debut di Maranello, Ferrari Purosangue akhirnya resmi mengaspal di tanah air. Kita akan mengupas lebih detail lagi tentang apa saja yang ditawarkan oleh Ferrari Purosangue untuk konsumen di Indonesia. Mulai dari body style dengan gaya SUV, mesin V12 hingga pada fitur-fitur yang terdapat di dalamnya. Stay tune di Carvaganza, let's talk about cars. Penamaan Purosangue sendiri diambil dari arti kata pure blood atau darah murni yang merepresentasikan spesies baru dari Ferrari ini. Jadi meskipun ini merupakan spesies baru, tetapi ini tetaplah sebuah Ferrari. Kita akan mereviewnya lebih dalam lagi dengan seorang Ferrari enthusiast yang juga adalah host dari Carvaganza, Wahyu Ariantono. Halo Pak. Hai. Ketemu nih akhirnya satu frame kita buat ngebahas SUV paling sensasional abad ini. Ini mobil paling bersejarah. Mungkin salah satu paling bersejarah dari historinya Ferrari. Benar banget. Karena akhirnya mobil dengan jenis ini yang sampai sekarang secara resmi Ferrari nggak nyebut ini sebagai SUV. Benar. Tapi di segmen ini dia beradu gengsi dengan SUV ultra mewah lainnya. Kita sebut aja Lamborghini Urus, terus ada Aston Martin DBX, bahkan Bentley Bentayga, sama Porsche Cayenne. Bener banget. Nah, kita akan ngelihat lagi desain eksteriornya, Wak. Gimana, Wak? Akhirnya ini ada di Indonesia, kita bisa ngeliat secara langsung. Desainnya jauh banget dari sebuah SUV malah. Bahkan ini masih kental banget dengan nuansa sports car Ferrari. Surprisingly, iya. Ini masih kalau kita lihat dari jauh masih bisa kita identifikasikan sebagai sebuah Ferrari. Terutama dari bagian depannya. Benar. Ini khas banget kalau dijajarin sama model-model Ferrari yang terbaru sekarang, fascia depannya itu mirip sama kayak SF90 sama 296. Tapi dimensi tingginya yang lebih tinggi dibandingkan model-model lainnya. Iya, jelas. Mungkin ini Ferrari dengan dimensi paling tinggi yang pernah mereka buat selama ini. Oke, sekarang kita mulai dari fascia depan dulu, Pak. Ferrari Purosangue memiliki kental dengan nuansa Ferrari, aero kitnya begitu banyak, dan juga ada air intake yang ditempatkan pada bagian lampu yang ini untuk mengalirkan udara ke bagian belakangnya. Gue juga nggak nyangka ternyata aero kitnya secanggih ini. Bukan cuma estetik tapi emang fungsional. Di sini kalau lihat lebih detail lagi, ini benar-benar seperti di model-model supercar-nya. Benar. Di sini juga ada untuk intercooler, untuk radiator segala macam, karena mesinnya emang di depan. Terus kalau lihat lebih detail lagi ke bagian fender, ini ada channeling lagi, bagian aerodinamis untuk ngarahin udara ke bagian luar, jadi nggak kena turbulence di bagian rodanya. Yang ini juga diadopsi dari model Ferrari lama yang Grand Tourer adalah ini. Kalau lihat lekukan di kap mesinnya, gaya-gaya GT-nya nih Mas. Gaya GT-nya, dia bukan cuma untuk estetik, tapi dia channeling lagi udaranya ke sini untuk disalurin ke bagian samping. Jadi dibikin seefisien mungkin, bukan cuma cantik, tapi untuk memaksimalkan nggak cuma drag yang minim, tapi juga menghasilkan downforce yang bagus juga. Oke, sekarang kita beralih ke bagian samping mungkin, Pak. Siluetnya tetap menarik ya. Dia masih ada proporsi sebagai sebuah Grand Tourer, moncongnya panjang. Terus untuk bagian ke belakang itu dari pilar A sampai ke pilar C, dia sloping. Jadi tetap mempertahankan desain slicknya Ferrari seperti di model coupe-nya. Dan yang memang yang unik ini adalah mobil dengan 4 pintu. Pertama untuk Ferrari. Menurut lo gimana? Menarik. Yang gue suka adalah penggunaan velg dari depan 22 dan belakangnya 23. Dan ini tidak terlihat kontras. Sangat merepresentasikan bagian mobil ini. Yang sangat Grand Tourer, sangat sporty. Dan bagian yang paling menarik dari bagian samping ini adalah Pintunya pakai aktuator elektronik ya. Iya. Kayak emang ini jadi ciri khas Ferrari sekarang kayak di Roma, terus SF90. Dan ini cara buka untuk pintu suicide belakangnya. Suicide door, bukan satu arah. Jadi bisa dibilang mirip cara bukanya pintu Rolls-Royce. Jadi ini kenapa dibikin suicide door? Karena biar kita masuk tuh nggak harus ke belakang dulu waktu pintunya kebuka. Lebih enak masuknya. Memudahkan penumpang baris kedua untuk mengakses kabin. Nah, sekalian kita bahas interior sedikit. Ini emang dirancang untuk memberi kenyamanan 4 orang di dalam kabinnya. Jadi walaupun duduk di belakang, dia tetap lega, bukan seperti
sports car atau supercar Yap. yang biasanya itu formatnya 2+2, 2+2, benar. yang kursi bagian belakangnya itu kayak ala kadarnya, mungkin nggak ramah juga untuk penumpang dewasa. Ini bener-bener lega, bener-bener nyaman, headroomnya lega, bahu juga nggak kerasa sempit, jadi bener-bener mobil yang proper untuk ngajak. Dan bahkan sampai bisa 4 orang. diatur secara elektrik. Ya. Kalau kita lihat bahas eksteriornya lagi, yang gue suka nih Dok, dia ada permainan dua elemen di eksteriornya. Oke. Ini warna utamanya, body colornya. Ini juga warnanya menarik. Ini warna yang pertama kali debut di Purosangue. Kemudian kalau kita lihat bagian fender, side skirt yang juga ada di side skirt belakang, dia ada permainan elemen carbon fiber. Carbon fiber. Ini jadi optional karena untuk standarnya dia bawaannya matte black. Jadi kayak bawaan SUV pada umumnya, dia ada fender, kemudian side skirt atau body molding gitu yang warnanya matte black. Dan konsumen bisa memilih elemen ini sebagai pilihan. Tapi untungnya unit display yang kita temuin sekarang ini dia udah pakai optional carbon fiber, jadi lebih enak untuk dinikmatin. Benar banget. Sekarang kita geser ke belakang. Belakang. Sekarang ada di bagian buritan dari Ferrari Purosangue dan langsung mengingatkan pada satu model Ferrari apa, Pak? GTC Forluso kayaknya ya. Ini mirip banget, tapi lampunya ini diadopsi dari SF90, 296. Ini mirip banget, yang mungkin jadi ciri khas desain terbaru Ferrari sekarang ya. Yang nggak lagi menggunakan desain bulat. Bulat kan deh, tapi emang ini dipertahankan karena bukan cuma slim, tapi emang tetap ada dua bagian untuk lampu belakangnya. Dan masih ada permainan-permainan aero kit di bagian belakangnya juga. Benar. Nah kalau lihat di bawah lampunya nih, ini ada lubang lagi yang ternyata ini adalah outtake dari bagian spatbor belakang. Jadi dia bisa lebih stabil untuk generate downforce di bagian belakang juga. Dan secara estetik itu bikin mobilnya tambah seksi lagi di bagian belakangnya. Nah karena ini merupakan SUV karena konfigurasinya 44 dan Ferrari Purosangue masih menghadirkan ruang bagasi untuk penyimpanan barang. Kita bisa lihat. Nah, gimana Pak? Ternyata gede juga bagasinya ya. Koper gede aja masuk. Koper gede masuk. Kayaknya kalau kita buka, dia masih ada Ruang storage penyimpanan lagi nih. Jadi walaupun mobil ini bagian belakangnya itu padat banget. Jadi di bawah sasis itu ada gearbox, kalau lihat di bagian bawahnya itu penuh. Dia masih ada ruangan yang lumayan lega untuk bagasinya. Jadi bisa dalam ke bawah Bisa ya. difungsiin lagi buat bawa barang-barang Impresif. bawaan lagi. Dan ini juga ada sekat yang bisa dibuka tutup, bisa dilepas. Tinggal ditarik aja. Jadi kalau misalnya bawa barang yang gede, kita bisa lepas ini dulu, taruh barangnya lebih gampang. Sebagaimana sebuah SUV, jadi praktikal. Bisa. Kalau nggak salah, difungsikan. kapasitasnya 473 liter. Lumayan Gede ya. Jadi mungkin bisa dibilang ini adalah lanjutan evolusi dari Ferrari FF. Kalau dulu FF-nya itu 4, ini for family. For mungkin. family. Jadi untuk ngajak family dia cocok. Benar. Ruang kabinnya cukup, bagasinya juga akomodatif. Sip. Dan buka tutup bagasinya tentunya udah elektrik. Benar. Praktis. Kita juga masih disuguhkan dengan aksen-aksen yang sangat sporty lagi. Sama seperti di samping tadi ada di bagian spatboard, terus bagian side skirt. Di sini juga ada diffuser yang dia udah pakai optional tampilannya carbon fiber. Tapi menurut informasi dari Ferrari, kita bisa personalize sendiri, entah itu bagian belakangnya atau depan bumper itu mau Sendiri-sendiri mau masing-masing black ya. matte, Ini sementara di bagian sampingnya itu karbon, atau bisa dibikin full semuanya satu trim. menarik. Dan satu lagi, tidak ada wiper di bagian Iya, nggak ada wiper karena Ferrari benar-benar memanfaatkan aerodinamika. Kalau hujan deras, dia manfaatin udara karena di bagian bawah roof spoilernya ini ada diffuser untuk yang akan ngalirin angin, jadi nyapu air ke bagian luar dari kacanya. Ya jangan khawatir, meskipun nggak ada wipernya tetap aman. Tetap aman, nggak harus dilap dulu ya, kita berhenti. Benar. Dan ternyata ada satu fitur lagi yang menarik. Apa tuh? Di sini kalau kita lihat kan kacanya polos nih, gelap. Ternyata ini tetap udah ada defogger. Jadi sistem defoggernya itu aplikasinya benar-benar tipis, sampai hampir nggak kelihatan ya. Harus dilihat benar-benar dari dekat, baru kita lihat kayak ada serat-serat rambut gitu ya. Itu jadi sistem dari defoggernya. Kita lihat ke dalam nggak nih? Lihat dalam dong. Oke. Tapi sebelum kita masuk ke kabin, kita harus bahas mesinnya dulu nih, Pak. Oh iya, Tuh. karena mesin itu salah satu elemen paling penting dari sebuah Bener, Ferrari. Purosangue.
Nah, ini dia mesinnya Ferrari Purosangue. Ketemu juga kita. Sama mesin yang paling buas, paling gede. Nggak cuma di jajaran Ferrari, tetapi juga di Semua di super SUV ya. segmennya SUV. Karena kalau kita lihat kompetitornya V8. Yap. Karena cuma satu-satunya yang dia pakai mesin V12 ya. NA. NA. Naturalnya Nah, yang lainnya udah pada pakai turbo, hybrid segala macam. Ini benar-benar pure V12, naturally aspirated, nggak ada turbo, nggak ada sistem hybrid. Jadi ini cara Ferrari meyakinkan dan mempertahankan tradisinya bahwa mobil flagship itu dari Ferrari harus pakai mesin V12. Pure blood. Pure blood. Pure blood. Jadi kebayang ya suaranya juga ya. V12 6,5 liter ini menghasilkan tenaga 715 horsepower dan torsi puncak 715 Nm. Wow. Gila. 0 ke 100 km per jam 3,3 detik. 3,3 detik. Dan lumayan cepat. Itu udah sama kayak supercar sih. Supercar itu dia. Jadi kalau mau drag race pakai ini lawan supercar bisa banget. Bener banget. Itu juga ditambah lagi dukungan sistem penggerak di seluruh rodanya. Jadi All-wheel drive, seluruh rodanya sudah all wheel drive. Tenaga dan torsi dialirkan secara linear ke masing-masing melalui transmisi otomatis dual clutch 8 percepatan. Dan kalau kita lihat konfigurasi di balik kap mesinnya ini, dia bukan cuma di depan tapi dia bisa dibilang front mid engine. Karena posisi mesinnya agak ke belakang, agak ke tengah, dan di belakang trek roda depan. Oke. Jadi ini bisa dibilang semi-semi mid engine. Mid engine, mid front engine. Jadi dia untuk ngejar weight distribution juga untuk lebih balance 4951. Oke. Sekarang kita akan lihat ke bagian drivernya. Chasing stars and holding you. I can't see the end. Nah, akhirnya kita ada di dalam kabin dari Ferrari Purosangue dan posisi duduk yang benar-benar baru. Nggak lagi loslang. Nggak lagi loslang ya. Nggak lagi tiduran. Karena kita harus nggak lagi- tinggi ya. Lebih tinggi ini. benar lebih banget. aware Dan ke ini sekitar memberikan ya pasti pengalaman baru buat car entusias khususnya pecinta Ferrari kayak lu yang juga menyukai sports car bergaya baru. Tapi menariknya kabinnya tetap driver oriented. Seluruh pengaturan fitur pengendaraan maupun fitur-fitur lainnya terdapat pada lingkar kemudi. Mau pedal shift, empusen, driving mode, start engine, semuanya ada di lingkar kemudi dan clean. Khas Ferrari ya. Khas Ferrari. Semua tombol dipadetin di setir driver ya. oriented banget. Gimana Sampai menurut lo? tombol Manettino-nya juga juga ada di model ini. Ini untuk ganti driving mode, katanya sekarang ada 5, tetap ada 5, tapi ada mode baru ternyata. Yang paling lihat ya. ujung bawah itu modenya Ice. Buat penggunaan di jalan mungkin bersalju. Salju, licin banget, licin tractionnya bener-bener harus minim. Karena sebelumnya di Ferrari yang udah ada, paling weak itu, paling lemah itu modenya di wet. Tapi di Purosangue baru pertama kali ada Ice. pilihan mode Ice. Tapi karena ada mode baru, dia sekarang nggak ada mode race kayak di model-model sportnya sekarang. Digantikan dengan Sport, cuma mentok sampai sport untuk yang aman ya. Tapi tetap paling ekstrimnya itu di traction control off. traction control off ya. Nah, itu dia yang menarik dari kabinnya. Kalau kita lihat dia menganut dual cockpit, jadi kita mendapatkan view yang sama antara pengendara dengan penumpang depan. Jadi layar 10,2 inci juga terdapat pada penumpang depan yang berfungsi sebagai layanan hiburan. Ini jadi second screen yang paling gede yang pernah ada di Ferrari ya untuk penumpang. Sebelumnya itu cuma kayak ramping gitu Ramping, ya. iya. Jadi ini kayak udah kayak sistem infotainment di mobil-mobil lain, gede banget layarnya. Jadi penumpang di bagian depan juga bisa ngotak-atik apa aja display yang mau ditampilin di situ. Nah, untuk kenyamanan ekstra nih, ada fitur kursi pijat ya. Jadi, iya, jadi karena ini driver oriented, jadi ya fokusnya pada buat kenyamanan pengendara dan juga penumpang di baris. Jadi ini Ferrari yang nyaman ya. Ferrari yang nyaman benar-benar. Dimanjain ya. Oh ya, ada yang baru dari tombol Manettino ini kalau kita tekan bukan diputer, kita bisa pilih mode suspensinya. Kalau biasanya di Ferrari itu kalau kita mencet mode ini cuma ada 2 pilihan, yaitu hard dan soft. Dia ada 3 tambahannya. Sekarang kita bisa pilih soft, medium, sama hard. Jadi benar-benar dioptimalin untuk kasih kenyamanan yang benar-benar bagus untuk nggak cuma
pengemudi kalau kita bawa mobil ini jarak jauh ke jalan yang agak rusak, tapi juga ke semua penumpangnya. Dan buat kestabilan mobil nih nikung-nikung ya Bener. jadi lebih asik banget. Dan Ferrari juga sudah mengadopsi suspensi yang bisa diatur di masing-masing rodanya. Jadi itu memberikan lagi kestabilan berkendara pada Ferrari Purosangue ini. Gitu ya. Tapi ngomong-ngomong, lu udah duduk di sini nih. Ngomong-ngomong mesin 12, coba nyalain dong. Coba kita coba nyalain ya. Wah, V12 gila. NA ya. NA ini baru suara yang seksi banget dari Ferrari Purosangue. Jadi meskipun ini bentuknya SUV, crossover atau apapun you name it lah, ini tetap Ferrari. Ferrari tetap Ferrari. Gas dong. Coba ya. Ya gas dong. Wow. Lagi. Coba ya. Itu dia. Suara Mamma dari mia. V12 6,5 liter Purosangue. Oh ya, Ferrari Purosangue juga tetap didukung dengan fitur-fitur pengendaraan semi otonom. ADAS. ADAS ya? Iya, driver Ada apa aja ADAS-nya? Ada adaptive cruise control, ada sistem pengereman otomatis, lane keeping assist, blind spot monitoring lengkap. Jadi tetap ya, walaupun dia punya fitur safety yang banyak, ADAS. Kalau misalnya kita nggak mau terganggu sama bunyi-bunyi kayak gitu, bisa kita nonaktifkan. Bisa kan? dinonaktifkan, bener Jadi banget. tetap kita bisa nikmatin performanya Ferrari tanpa harus diganggu intervensi, koreksi setir, bunyi-bunyi side sensor segala macam. Ya namanya mobil sekarang, mobil zaman sekarang ya, kita harus bisa kompromi sama teknologi. Benar. Nggak bisa dihindari juga, tapi ya Ferrari berusaha sebaik mungkin untuk memberikan apa yang terbaik Untuk konsumen zaman sekarang. Benar. So di samping itu pengaturan AC dan juga fitur-fitur kenyamanan buat di jok depannya. Bang. Iya, kalau kita lihat dia clean banget dashboardnya sama konsol tengahnya. Tapi semua itu kontrol ternyata dipindah ke bagian tengah. Kalau yang bulat-bulat itu kalau kita tekan dia bisa naik tuh. Kita akan bisa mengatur mulai dari AC, lalu juga Jok, heating, terus ventilated. Benar. Terus Jadi ini untuk bisa ada massage ya hanya di penumpang depan ya. depan dan pengendara di baris depan. Jadi untuk penumpang di baris 2 nggak ada fitur tersebut. Tapi kita bisa atur juga atau aktifin juga heated seat atau ventilated seat untuk penumpang belakang dari konsol di situ. Konsol di sini bener banget. Jadi ini sangat fungsional banget. Dan yang terakhir, Wak, electric chromic glass roof. Jadi ini kaca panoramiknya Purosangue yang bisa digelapin dan Diterangin tanpa harus ada tutup-tutupnya ya. tanpa ada tirainya. Jadi ini memberikan pengalaman yang berbeda lagi, pengalaman yang baru buat konsumen Ferrari di Jadi ini jalan. sisi mewahnya Sisi, Purosangue ya. benar-benar banget. Jadi nggak cuma semuanya sporty, canggih, tapi mewahnya juga ada ada. juga tetap dan bisa kita atur juga sih. Tetap dari situ juga Tetap tuh, iya ada tombolnya. Ada tombolnya. Jadi itulah yang bisa kita review dari Ferrari Purosangue. Oke, sebagai Ferrari entusias gimana menurut lo jadi? Menarik ya, ternyata Ferrari Purosangue ini nggak kayak dugaan waktu pertama kali mobil ini meluncur tahun lalu, cuma lihat dari video, dari foto-foto segala macam. Ternyata waktu ketemu mobil ini langsung Impresif banget ya. tetap impresif, tetap mempertahankan ciri khasnya Ferrari, mesin V12 apalagi, kemudian desain juga tetap, teknologinya juga makin banyak. Benar banget. Apalagi sekarang teknologi untuk kenyamanannya makin banyak juga untuk penumpang khususnya. Jadi spesies barunya Ferrari tetap tidak mengecewakan, bahkan ini surprisingly itu sangat mengesankan. Menarik juga ya. Menarik banget. Oke, buat teman-teman yang mau melihat informasi detail lagi soal Ferrari Purosangue maupun line up Ferrari lainnya bisa main-main ke carvaganza.com dan juga auto.com dan zickwheels.co.id. Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel Carvaganza. Betul banget. Kalau Anda suka video ini, like dan share ke teman-teman yang lain. Dan sampai jumpa di video Carvaganza selanjutnya and let's talk about cars.